Jadi 3 hal itu penting. Dan 3 hal itu pasti ada di komunitas, ya. Pasti ada juga di keluarga. Ya Tapi kan? kalau keluarganya nggak berfungsi gimana, Ci? Keluarga yang nggak Langsung berfungsi. keluarga nggak berfungsi aja. Karena saya ada cowok ada cewek. Ya. Ada komplit ya semua ya. Jadi jangan takut ya. Kadang tuh ya, kadang saya juga suka. Bisa masuk ke semua gender ya? Iya, bisa Ah. masuk semua gender. Iya. Ya menerima semua gender kanannya Frans Aduh, ya. itu satu cowok satu cewek. Siapa aja tuh? Itu istri saya sih. Tayangan motivasi dan inspirasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, tayangan inspirasi dan motivasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Welcome to Kepo Keting Podcast. Yeay. Akhirnya podcast ini ada lagi. Akhirnya. Kangen deh, kangen banget. Kangen loh. sih, kangen. Ya, kita hadir dengan sedikit berbeda tahun ini. Ya. Apa yang beda, guys? Beda. Beda hostnya. Host. Hostnya lebih banyak. Apalagi coba? Beda taplaknya. Apanya? Taplaknya. Taplak meja. Detail Taplaknya. ya. Biasanya Detail ini ya kayak piknik gitu ya. Iya. Beda gelas guys. Beda gelas. Ya, gelasnya baru. Ini satu yang paling penting nih, kalian gak sebutin nih. Apa ya? Udah jernih belum suara kita? Yo. Iya juga ya. Benar-benar. Naik level guys. Benar-benar. Baru Saya gua. tuh struggle kalau Level denger up, Kepo. level up. Iya. Struggle-nya suaranya agak-agak apa ya, kurang jernih lah ya. Tapi tahun ini puji Tuhan, Puji Tuhan. kita berbenah. Tepuk tangan buat tim media. Wih. Luar biasa tim media. Akhirnya kita bisa kedengeran. Thanks to Abi juga ya. Iya. Yang sudah memikirkan ya Abi. Enggak juga, tim media juga. Iya. Ya, apalah Ya, saya di tim sama-sama lah media. ya. Tahun ini seperti nama Kepo apa sih? Keting? Keting Keting Podcast. Podcast. Tagline-nya apa? Tayangan inspirasi dan motivasi. Lu tahu gak lu? Ah, lu ketahuan jarang nonton lu. Dia nungguin saya dia nungguin. Iya, nunjuknya ke sana. Ketahuan sih, banget. iya. Ketahuan banget ya. Ketahuan nungguinnya. Hopefully tahun ini kita lebih banyak bisa menginspirasi dan juga memotivasi lah ya. Amin. Karena kita hostnya guys. Yeay. Di Ini tahun paling ini. penting ya. Karena kita hostnya ya. Nggak yang paling juga penting. sih. Maksudnya Iya. saya mau memperkenalkan host tahun ini. Host tetap. Ya nggak Yes. magang kan kalian kan? Coba kenalin diri dulu dong. Bukannya magang. Mulai dari lagi. siapa nih? Ladies first kali. Ladies The only ladies. Wih, Boleh. Halo, saya Levana. Lalu berikutnya. Yang paling muda lah. Ya, jadi aku Daniel semuanya. Halo. Ya, dan halo juga gue Frans. Asik. Iya. Saya Frans ya. Adem banget ya Kok kayak suaranya pembawa Frans ya. radio gitu ya? Aku juga mau kayak bapak-bapak kamu. Ya ah. gini, soalnya 3 ini udah energik ya. Oh, benar. Harus ada satu yang kalem. Oh yang gitu, kalem. bisa aja ya dia ya. Iya kan? Iya, boleh Supaya juga, brandingnya boleh beda juga. ya. nanti Iya ya. benar, Iya, benar. saudara lebih suka yang kalem apa yang berisik Nah, gitu ya? lebih seneng yang Kalau mana? saya munafik aja lah. Bisa semuanya maksudnya. Selama Saya ini berarti dia banyak topengnya. munafik. Enggak bercanda. Kalau saya biasanya pinggir jurang saudara ya. Nah. Saya Gabriel pinggir jurang. P-nya pinggir. Kayaknya pinggir jurang. Oke. Bukan Bilemon. Bukan Bilemon, pinggir jurang. Oke, hari ini kita mau ngapain sih guys? Kita udah bareng-bareng nih. Sama sahabat Kepo, betul ya? Benar. Hai Ya, sahabat betul. Kepo yang Sahabat nonton Kepo lagi semua liburan, dimanapun lagi semua. kalian Happy New Year berada. and Merry Christmas guys Betul ya. sekali. Ya sudah terlihat kan ada dekorasi-dekorasi Natal. Ini kita syutingnya bulan Desember. Iya. Kita nggak tahu ini Iya, tayang kelihatan kapan. ya. Tapi ya hai sahabat Kepo. Kita mau ngapain hari ini? Ngapain? Lihat video ngapain? sih tadi Iya. katanya. Lihat video. Iya. Video apa? Ada 2 video gitu katanya. Mending kita nonton dulu aja kali. Itu Oke. semacam kalau kata zaman dulu ya. Kita mau meriak video. Video apa kok Frans? Yang pasti kegerakan di tahun depan. Kegerakan. Kegerakan. GBI Jalan Banget Keting ya. kegerakan, iya. Gerakan GBI Jalan Keting. Apa bedanya tuh fokus sama kegerakan? Fokus itu adalah semacam teorinya. Nah kegerakan itu kita prakteknya guys. Tindakan nyatanya ya. Jadi nggak hanya- Langkah-langkahnya ya. Iya. Gak cuma teori doang.
Harus juga ada bergerak. geraknya. Iya, kalau nggak kan diam di tempat nanti. Bener. Gimana? Daniel politik memang. Dia kayaknya bukan Purnomo, mau politik. Oke, Bapak Saudara, kita mau dengar satu video berikut ini. Check it out. Shalom, anggota Gereja Bethel Indonesia Jalan Keting Telukong. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di media ini. Saya pada kesempatan ini ingin memaparkan kegerakan tahun 2026 dari gereja kita, GBI Jalan Keting Telukong. Kita tahu visi dari gereja kita ya adalah gereja yang menjangkau, memuridkan dan mengutus kepada generasi. Itulah visi dari gereja kita. Yakni saya ulangi, gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus kepada generasi. Saya mau bacakan terlebih dahulu buat kita semua 3 buah ayat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima. Beliau berkata begini, "Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saudara, ini adalah kalimat-kalimat yang mengingatkan, memperingatkan, bahkan mewanti-wanti kita, saudara sekalian, supaya jangan kita menjadi orang bebal, orang jahat, orang bodoh, saudara sekalian. Ya, ada 3 kata sifat yang cukup keras ya, yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus dan tentu juga kepada gereja Tuhan hari-hari ini dan gereja Tuhan sepanjang zaman, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi usahakanlah, katanya, ya, usahakanlah, upayakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak orang sedang berusaha sekarang, sedang berupaya sekarang. Tapi untuk apa? Untuk mengejar sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara, saudara sekalian, ya. Tentu ada hal-hal yang sementara, yang fana, yang harus kita usahakan di dunia ini, saudara sekalian, ya. Betul, ya. Tapi semua itu dalam koridor kehendak Allah tentunya, ya, dalam koridor kehendak Allah. Sedangkan ada kehendak Allah yang kekal, ada kehendak Allah yang abadi, saudara sekalian, yang sejati. Itulah yang harus kita upayakan. Apa itu? Nah, itulah yang akan menjadi kegerakan tahun 2026 dari gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 gereja kita akan bergerak banyak dalam hal komunitas kecil, ya, komunitas kecil. Kita tahu komunitas kecil di gereja kita itu namanya KANA, ya, kependekan dari komunitas anak Allah, ya, singkatan atau akronim dari komunitas anak Allah. Nah, pemana-pemana akan lebih lagi, ya. Selama ini saya percaya pemanah-pemanah sudah berusaha betul, tapi tahun 2026 pemanah-pemanah akan diajak untuk lebih lagi dalam anugerah Roh Kudus untuk mengajar anggota-anggotanya melakukan firman Tuhan, saudara sekalian. Kenapa? Karena tadi kata Paulus, hari-hari ini adalah jahat, ya. Hari-hari ini adalah jahat. Begitu banyak tipuan, ya. Kalau boleh saya katakan, iblis ini sedang kerja lembur, saudara sekalian, ya, sedang kerja lembur. Iblis memang tidak pernah tertidur, saudara sekalian, tapi saat ini dia nggak tertidur plus lembur, saudara sekalian. Dia begitu intens, begitu gigih mereka itu, saudara sekalian, ya, dalam menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, pemanah mengajar anggotanya melakukan firman Tuhan agar para anggotanya itu semakin hari semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yakni Kristus Yesus, saudara sekalian. Oleh sebab itu tahun depan ada beberapa buah pembekalan, ya, pembekalan untuk pemanah dan calon pemanah, saudara sekalian, ya, akan dimulai di bulan Januari tahun yang akan datang. Tapi pemanah juga perlu dimuridkan, saudara. Pemanah juga perlu dimuridkan. Sebab itu tahun 2026, saudara sekalian, ya, dan akan terus juga, ya, saya percaya ini akan melampaui tahun 2026 juga. Karena ini mentoring namanya, mentoring, saudara sekalian, ya, di mana pemanah-pemanah juga harus dimuridkan, saudara sekalian, ya, harus dimuridkan. Jadi tahun depan ada pembekalan pemanah dan calon pemanah, tetapi pemanah-pemanah juga akan dimuridkan lewat program mentoring, saudara sekalian, ya, program mentoring. Tentu saya tidak bisa
mengutarakan panjang lebar tentang mentoring ini, saudara sekalian. Tapi nanti para pemanah akan merasakan berkatnya, saudara sekalian, ya, berkatnya. Lalu yang kedua, saudara sekalian, keluarga biologis. Kita akan bergerak dalam area atau di dalam keluarga biologis ini, saudara sekalian, ya, keluarga biologis di mana ada bapak, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada anak atau anak-anak, saudara sekalian, ya. Nah, saudara, orang tua perlu diajar untuk menjadi pejuang iman yang berbuahkan keteladanan. Saudara, keteladanan itu dimulai dari orang tua Kristen, ya, Kristen gitu, ya. Jadi orang tua Kristen itu akan diajar, khususnya anggota gereja kita itu diajar bagaimana caranya menjadi pejuang iman yang berbuahkan keteladanan. Saya percaya ada orang tua non-Kristen yang hidupnya baik, saleh, saya percaya, saudara, ya. Dengan segala hormat, kita harus akui itu, saudara sekalian. Ada orang tua yang non-Kristen, tapi mereka jadi teladan, baik, saleh, betul, saudara sekalian, betul, ya. Tapi bagaimana dengan orang tua Kristen? Nah, gitu, ya. Bagaimana dengan orang tua Kristen? Orang tua Kristen di gereja kita, saudara, akan diajar, ya, bagaimana menjadi hidup yang menjadi teladan, ya, memiliki hidup yang berketeladanan, saudara, bagi pasangan, ya, bagi anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tentu, saudara, tentu bukan orang tua yang sempurna. Nggak akan ada orang tua sempurna di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, enggak, ya. Tapi orang tua yang mampu menunjukkan pertumbuhan rohaninya. Ini penting, saudara, ya, ini penting. Orang tua Kristen itu harus mampu menunjukkan bahwa dirinya itu bertobat. Dirinya itu bukan hanya bertobat, maksud saya, tapi bertumbuh rohaninya, saudara, sehingga menjadi teladan. Jadi anak-anak itu bisa melihat, ya, dan bisa berpikir, ya, tentu karena tuntunan Roh Kudus, mereka bisa berpikir, saudara sekalian, iya, orang tuaku itu bisa salah, ya, orang tuaku bisa keliru, ya, bahkan orang tuaku bisa berdosa. Tapi aku juga melihat bagaimana orang tuaku yang bisa keliru, bisa salah, bisa berdosa itu, ya, bisa bertobat, bisa berubah, bisa minta maaf, ya, dalam anugerah Roh Kudus, saudara sekalian. Itu sangat penting. Bukan sempurna, tapi bertumbuh, saudara sekalian, bertumbuh. Nah, anak-anak Kristen juga harus sama dong, ya. Kita nggak cuman menuntut dalam tanda kutip, ya, orang Kristen, tapi anak-anak Kristen juga harus diajar bagaimana mereka ini menunjukkan pertobatan mereka di keluarga mereka, ya. Apalagi, saudara, ya, apalagi ada orang tua yang belum kenal Tuhan. Nah, anak-anaknya lah, ya. Baik anak yang sudah sekolah minggu, remaja, pemuda, apalagi, saudara sekalian. Justru anak-anak inilah, anak-anak Kristen inilah yang menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi saksi di rumahnya, saudara sekalian, ya. Sehingga orang tua itu boleh melihat, wah, anakku memang ke gereja, ya, agamaku, kepercayaanku beda sama anak-anakku yang ke gereja. Tapi mereka bisa melihat, saudara, ya, bahwa anak-anaknya yang ke gereja itu hidupnya berubah, saudara, ya, hidupnya berbuah, saudara, ya, beda. Wah, dulu belum ke gereja, wah, ya, bisa males, ya, bisa ngelawan orang tua, bisa cuekin orang tua, saudara, cuman ada maunya doang, duitnya doang, baru kalau mau duit baru dekat sama orang tua, bisa menyapa, ya. Tapi sekarang anakku ini tulus, ya, kasihnya tulus, ya, bantu, rajin, dan sebagainya. Jadi anak-anak Kristen juga harus diajar, saudara, ya, agar mereka itu menunjukkan pertobatan mereka di keluarganya. Jadi berkat, jadi saksi, saudara sekalian, ya, khususnya bagi orang tua yang non-Kristen, saudara, ya, bagi orang tua yang non-Kristen. Terhadap orang tua yang non-Kristen pun, ya, akhirnya keluarga ini bisa menjadi keluarga yang luar biasa, kan? Papa, mama, cinta Tuhan, takut Tuhan, anak-anak juga cinta Tuhan, takut Tuhan. Bukankah ini menjadi keluarga yang indah bagi kemuliaan Tuhan, ya. Semua orang pasti ingin berkeluarga, ya. Rata-rata pada umumnya semua orang pasti ingin berkeluarga, punya pasangan, punya anak-anak. Tapi sayang, sangat ya, tidak banyak lah, saudara, ya, tidak banyak orang-orang yang benar-benar mengerti arti pernikahan, saudara sekalian, sehingga akhirnya mereka mengalami hal-hal yang seharusnya nggak mereka alami dalam rumah tangga. Seharusnya mereka bisa hindari itu. Ya, tapi karena kurangnya edukasi, ya, kurangnya pertobatan, saudara sekalian, ya, akhirnya ada hal-hal yang terpaksa mereka hadapi, ya, yang nggak enak itu mereka harus hadapi. Ya, kita mau diajar,
kita mau diajar ya. Kita masih ada kesempatan saudara sekalian ya, masih ada kesempatan. Tadi Paulus bilang jadilah arif ya, jadilah bijaksana saudara sekalian ya, usahakan lu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu yang mau kita lakukan. Makanya saudara sekalian ya, kita punya moto nih ya dalam kegerakan keluarga biologis ya, mulai dari rumah saudara, mulai dari rumah ya. Ya, yuk kita mulai dari rumah saudara sekalian. Bukan berarti rumah kita sudah sempurna, bukan ya. Masing-masing rumah tangga itu ada salibnya, semua rumah tangga ada salibnya. Tapi yuk kita mulai dari rumah saudara sekalian ya, dari rumah. Kita pikul salib, kita menyangkal diri, kita mengikut Kristus saudara sekalian. Mulailah dari rumah ya. Pelayanan bagus, baik. Harus saudara sekalian, tapi jangan lupa ya, jangan sampai di rumah kita nggak perhatikan saudara sekalian ya. Jangan sampai nanti ada anggota keluarga kita yang non-Kristen berkata, kamu itu di gereja luar biasa ya, tapi di rumah males ya, di rumah ini suka kasar ya, suka ngomong ketus sama orang tua ya, dan sebagainya. Enggak ya, kita mulai dari rumah saudara ya, kita mulai dari rumah. Itu yang menjadi moto dari kegerakan keluarga biologis saudara sekalian ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan demikian nama Kristus ditinggikan, sehingga dalam anugerah Roh Kudus ada jiwa-jiwa yang dijangkau bagi kerajaan Allah saudara sekalian ya. Terpujilah nama Tuhan ya. Bukan gereja kita yang harus terkenal, enggak ya, kerajaan Allah saudara. Bukan gereja manapun ya yang harus terkenal, tapi kerajaan Allah. Kristus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepada dia ya. Puji Tuhan, itu yang akan menjadi kegerakan tahun 2026. Doakan dan dukung saudara ya, dukung. Ayo berbagian, ayo menjadi bagian saudara sekalian ya, dari anggota tubuh Kristus di GBI Jalan Keting Tulunggong. Puji Tuhan. Ya, salah satu kegerakan gereja tahun 2026-27 lebih fokus pada Kana dan keluarga. Nah, kalau di Kana kita tahu ya, tujuan Kana adalah wadah pemuridan, dan untuk mencapainya yaitu pertama pertumbuhan iman, kedua perubahan karakter, ya, ketiga itu menghasilkan buah-buah, buah roh, buah jiwa-jiwa, pelayanan, dan yang terakhir itu menjadi murid sejati yang akan memuridkan, yaitu membuka Kana baru dengan arti multiplikasi. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tahun 2026-2027 gereja akan mengadakan suatu pendampingan, yaitu kegerakan namanya mentoring ya. Nah, mentoring ini adalah proaktif. Ada yang mementor untuk efektif dan efisien dalam mewujudkan tercapainya tujuan Kana itu sendiri ya. Nah, dari mentoring ini ya akan lebih intensif. Jadi bukan suatu program, tapi kegerakan keseharian, di mana gembala dan wakil gembala akan mementoring, mendampingi gempa, dan dari gempa akan mementoring pemana-pemana, sehingga terjadi suatu kegerakan dan impartasi yang turun ke bawah, sehingga akan tercapai tujuan dari Kana itu lebih cepat, lebih efektif. Dan pemana-pemana dia tidak bergerak sendirian, tidak jalan sendirian, akan ada suatu gaya hidup di mana pendampingan itu akan membuat efektif ya. Dan ada kebersamaan yang lebih dahsyat lagi, di mana pemana-pemana akan merasa ada suatu prestige ya, tersendiri, satu penghargaan, satu keistimewaan ya, dan akan ada momen-momen program di mana ada kebersamaan, menghasilkan suatu poin-poin yang nilai yang lebih tinggi. Nah, kiranya ini mentoring menjadi suatu kegerakan yang akan menghasilkan suatu kebangkitan. Jadi kan 2026 harapan kami, harapan saya kan ada suatu kebangkitan yang besar. Revival akan terjadi. Lewat apa? Lewat seperti suatu bola salju, yaitu mentoring akan menjadi suatu kegerakan yang besar. Ya, dan di mana nama Tuhan dimuliakan di GBI Jalan Keting, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Shalom.
Luar biasa ya. Luar biasa. Kita udah dengerin tadi ya, Iya, sama-sama kita udah ya. dengar video Cowboy sama Kohar ya. Kohar menyampaikan fokus dan kegerakan Benar. tahun 2026. Betul. 2026. FYI, Kohar tuh wakil gembala kita loh. Iya, betul. Udah pada tahu belum? Tahu lah, masa nggak tahu? Tahu aman. Harus tahu dong. Kalau nggak fatal ya. Ada tuh jemaat yang nggak tahu gembala kita siapa namanya. Siapa itu yang nggak tahu? Udah lanjut aja. Jawabannya. Oke, jadi kita tadi udah dengar sama-sama video kegerakan dari Bapak Gembala kita dan juga Wakil Gembala ya. Nah sekarang seperti yang udah kita janjikan kita mau react nih sama-sama. Kita mau react. Coba reactnya gimana? 1, 2, 3. Wah. Nah ya luar biasa ya Agak reactnya alay ya ya. kita ya. Semangat banget. Gak apa-apa itu tandanya kita menyambut dengan penuh semangat. Ya. Menyambut dan Kegerakan menyimak dari- tentunya Betul. videonya. Menyimak ya. Betul. Kalian Ini menyimak? penting. Menyimak Penting. dong. Saya juga tadi menyimak di detik-detik akhir. Tapi muka Anda mencurigakan ya. Menyambut, menyimak dan ingin langsung praktek. Ya, Benar, Ya kan? benar banget, Iya, benar, iya. Karena benar, banyak hal-hal yang penasaran nih Iya, di tahun iya. depan. Banyak hal baru ya. Banyak hal Iya, baru. banyak hal-hal baru Iya. sih kayaknya. Seru banget lah tahun depan nih. Pasti. Oke guys, gimana kalau kita sekarang bahas video tadi, hal-hal apa sih yang paling mengena di kita masing-masing? Mulai dari aku dulu ya. Boleh, boleh. Ladies first kan tadi janji. Benar. Kan Ladies tadi in this jangan cuma podcast. teori harus dipraktekkan kan? Yes, Benar. yes. Jadi dari video tadi fokus dan kegerakan dari Bapak Gembala kita dan juga Wakil Gembala kita ya. Di mana kita udah dengar fokusnya adalah ke komunitas. Komunitas di gereja kita punya komunitas tentunya ya, komunitas anak Allah. Namanya Kana ya. Betul. Semua di sini sudah berkana? Sudah. Dan sudah. Oh kita sudah, semua pemanah ya? Sudah. Hah? Pemanah ya kita ya? Dia- Oh Daniel. Aku tidak. OTW. Daniel belum jadi pemanah. OTW. Hopefully. Amin. Amin. Bagus dong hatinya mau dibentuk. Harus dengan ya. yakin dong Daniel. Amin. Jangan cuma cengar-cengir. Kita dimasukin ke gua singa loh. Wah, takut. Hanya karena namanya Daniel harus dimasukin ke gua singa. Lanjut. Oke. Nah ini menarik nih ya. Jadi fokus dan kegerakan dari Cowboy dan Kohar ini kalau menurut saya saling berkaitan. Karena mentoring dan juga keluarga. Jadi mentoring itu nggak lepas dari yang namanya keluarga. Karena di dalam keluarga itu juga ada yang namanya mentoring. Ada yang namanya pemuritan. Benar nggak? Kalian merasakan nggak di keluarga? Malah kalau di keluarga kita 24 jam Iya. di mentoring terus. Iya, Iya. setuju. Betul. Agak Jadi- kurang asik ya keluarganya ya. Iya. berarti. kurang asik apa lagi keluarganya Frans? Lengkap loh, penyanyi semua loh itu loh. Iya, singer. Pemain musik, singer. Nah, oke. Berikutnya komunitas yang paling kecil itu kan dimulai dari keluarga juga kan di sana kan. Memang Iya. beda. Setuju. Ada anaknya 3 ya. Terus menurut saya nih ya, Iya. manusia yang sehat itu pertama Main pedal. Oh, main pedal. Oke. Itu One sehat Sehat dan sosial ya. berbahagia. Oh, tapi bagus. Berarti Anda punya komunitas padel. Enggak berarti juga. ya. Mau aja. Kirain dia udah naik level Tadi gitu. udah mau satu nih, Kirain ayo, udah ntar naik, lupa iya. nih. Kan situ yang bikin lupa. Iya mau. Biar Nyamber lucu. aja sih tadi. Iya, satu manusia itu yang sehat itu punya manusia yang di atas. Maksudnya punya mentor. Yang di atas itu kan mentor, bapak, ayah, ibu, orang yang lebih tua, gembala, leader. Nah, itu kan mentor. Yang kedua, punya manusia yang di samping. Wih. Iya, manusia yang di samping bisa teman nih kayak gini nih. Ya. Sahabat, tempat Samping untuk ya. curhat. Iya, Samping, samping. Teman sebelahan itu kan di juga. samping. Sebelahan, Iya, iya. karena di samping kenapa? Karena bisa cerita, bisa senderan, bisa saling berbagi. Nah, dipraktekin ya senderannya ya. Jatuh sih. Apa Anda butuh senderan, butuh pundak juga. untuk bersandar? Senderannya jauh kayaknya. Senderannya di Priok ya. Wah, di Priok. Lanjut. Siapa tuh? Spill dong. Ya. Tadi udah di Nah, samping terus tuh, abis yang itu. di samping, yang ketiga punya manusia yang di bawah, yaitu kita punya anak mentor, punya anak yang kita mentoring. Kalau di keluarga kan kita punya anak, kalau dalam komunitas kita punya anggota Kana, gitu. Jadi ada yang di mentoring. Jadi 3 hal itu penting dan 3 hal itu
pasti ada di komunitas, ya. Pasti ada juga di keluarga. Ya Tapi kan? kalau keluarganya nggak berfungsi gimana, Ci? Keluarga yang nggak Langsung berfungsi. keluarga nggak berfungsi ya. Jadi Saya berfungsi kayak gimana? nggak ada nih di catatannya. Dia emang suka gitu, suka asal nembak jedor gitu. Iya. Kan gak semua keluarga tuh mempraktekkan Iya, mentoring iya, kan iya, gitu. betul. Misalnya relasi ayah dan anaknya nggak ada atau Iya, relasi betul, mama betul, dan betul. anaknya saling digidinginan. Nah itu seperti apa tuh? Maksudnya tadi kan Cici bilang mentoring itu juga bisa terjadi di keluarga. Seperti apa sih mentoring bisa terjadi di keluarga? Mentoring terjadi di keluarga seperti pertama kan kita kan di keluarga kan ada orang tua, ada pasangan juga kan, untuk suami dan istri itu kan ada pasangan. Lalu yang ketiga ada anak yang kita mentoring. Nah itu kalau misalkan tadi ngomongin malfungsi ya itu harus dicari dulu penyebabnya apa. Semua kan ada akarnya gitu. Akarnya dicari, kita selesaikan akar permasalahannya, ya balik lagi ke firman Tuhan gitu kan. Nah itulah kenapa kita butuh komunitas, nggak hanya di keluarga doang kan. Kita kan butuh komunitas di gereja, sesuai hobi, sesuai usia kita. Nah kalau kita kan ini fokusnya adalah komunitas yang mengarah kepada Kristus gitu, mengarah kepada keselamatan. Ya bukan begitu Franz? Iya, tapi menarik nih Ci ya. Tadi Iya, soalnya gimana? kita denger podcast yang reaksin Cowboy tadi. Cowboy sempat singgung bahkan keluarga di luar Kristen pun Ya betul. banyak gitu betul. ternyata yang Betul. yang Iya, lebih iya. baik gitu Iya, kan. iya. Benar. Kita berasa kayak wah kenapa kita keluarga Kristen malah kalah gitu sama Malah mereka. nggak jadi contoh ya, kadang Iya. ya ada keluarga Kristen yang malah ya nggak Iya, jadi teladan lah, nggak jadi nggak jadi teladan. contoh lah, kayak gitu. Apalagi kalau Iya, udah iya. soal wah sibuk cari uang Iya. atau bahkan sibuk pelayanan, keluarga nggak diurus, Ya, wah itu malah nggak ada aduh, waktu ya buat isu-isu keluarga. kayak gitu Banyak jangan terjadi sampai. sepertinya Iya sih. sih. Iya, iya, betul. Iya. Ya kalau ya kalau dari saya sih ya paling mentor itu yang paling tepat ya itu dari sikap sih ya kan. Sikap Ya teladan kayak ya. contoh anak kecil kan nggak mungkin bisa kita ajarin dengan kata-kata, tapi Betul. bisa dengan perbuatan gitu. Betul, Dia akan betul. meniru. Betul, betul. Ya kan, dia akan meniru, mungkin kita buang sampah hal simpel, Betul. ya kan, atau enggak mungkin tutup lemari, enggak kenceng-kenceng gitu kan, anak kecil tuh bisa meniru. Mungkin nggak nendang pintu biar dapat sesuatu. Apa itu Ada sesuatunya? maksud. Yo ada kan biasanya maksud. kan kalau kita apa ya anak muda zaman sekarang gitu kalau misalnya oh aku mau sesuatu pokoknya nendang pintu biar dikasih gitu. Oh. Ini kepercayaan mistis nih. Cari Itu perhatian kamu ya, Niel, kayaknya ya? itu ya. Itu kamu ya Niel? Ah, enggak. Oh, sesuatu Ini saya kepercayaan mana ini? Berarti dia tantrum. Saya nggak pernah denger itu. Saya lihat di media sosial kebanyakan gitu katanya kalau mau dapat sesuatu oh harus nendang pintu gitu. Jadi dia- Saya nggak pernah denger. Anda kayak TikToknya beda ini. TikToknya agak lain memang. Siapa yang mentorin Anda gitu. Tapi setuju sama Franz tadi. Iya. Iya iya benar. Kadang kalau Saya- dari iya, omongan doang betul. susah masuk sih. Iya betul. Ada slogan tuh. Heeh. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik tapi peniru yang ulung. Nah, Cocok gitu. banget nih Cilevana nih. Gitu. Jadi tadi di keluarga berarti ini ada apa ya benang merahnya ya. Jadi Iya, keluarga betul. juga perlu ya bukannya kita mengharapkan orang tua jadi contoh tapi kan sudah semestinya ya sebagai imam, sebagai ya tadi Cici bilang Betul. mentor ya perlu jadi teladan ya dalam sikap juga ya. Iya, betul. Ya that's why anaknya mau gitu untuk bisa mendengarkan gitu. Kalau misalnya dari sifatnya, dari kata-katanya udah jelek, ya kita tuh kayak mager gitu ya. Ya kita sebagai anak bener gak sih? Kalau ketemu orang tua yang udah kayak ngegas duluan gimana nih? Iya, jadi kalau sebagai Ayo, anak Niel, ya, cerita, menurut Niel. aku ya, kalau sebagai anak tuh, aku pernah dengar ini dulu dari guru aku yang ngomong, guru aku bilang bahwa anak itu belajar dari lingkungan keluarga dulu kan sebenarnya. Cuma ya mungkin selama ini di keluarga itu kan nggak semua keluarga kan harmonis dalam tanda kutip ya. Mungkin orang tuanya nggak ngasih contoh yang baik di rumah atau segala macam. Tadi juga Cowboy kan ada singgung kalau misalnya kita jadi anak terus kita mungkin punya orang tua yang mungkin dari wataknya sikapnya masih belum sesuai gitu kan dengan apa yang seharusnya gitu kan. Nah kita bisa menjadi contoh juga. Jadi yang saling berkontribusi itu sebenarnya nggak cuma orang tua terus sebenarnya. Anak juga bisa berkontribusi. Betul. Ya. Anak juga punya peran. Jadi semua anggota peran di dalam keluarga itu saling bekerja sama untuk sama-sama bisa membentuk suatu karakter yang baik gitu. Jadi ya semua dimulai dari rumah sih
Sesuai dengan tadi motonya Iya, Cowboy ya. motonya. Tadi apa motonya Cowboy? Dimulai dari rumah. Wey. Dari rumah. Dari rumah. Iya, iya. Dari rumah Bijak baru banget keluar. tidak Daniel ini ya. Iya dong. Makasih Om Boy. Daniel Wesley Purnomo, W-nya wise dia. Wisely. Oh masa sih? Anda Baru suka bijak, tahu. Daniel. Wisely. Ya. Wis. Lumayan bijak Anda. Anda komsel siapa? Langsung promosi Komsel karena Culture ikut guys. Iya lagi. lagi. Apa itu pemanahnya? Kita sering deep talk soal keluarga ya. Bener. Keluarga berantakan, keluarga Iya, berencana, iya. keluarga broken home ya. Itu fungsi komunitas. Itu kan fungsi tadi? komunitas, Iya. nangis gitu ya. Jadi bisa ada ngomongin, teman ngobrol, teman curhat benar, juga. benar. Jadi itu curhat mungkin kalau kita di rumah nggak punya tempat curhat ya kan, kita bisa curhat ke lingkungan-lingkungan karena yang jangan Nah orang ini bisa dia dipercaya. fokus kedua kan Keren tadi ya. banget. Daniel. Bridgingnya natural sekali Anda. Mulus ya. Balik lagi komsel siapa? Culture, iya lagi. Oke, udah lewat Udah, lasernya udah. udah. Promosi mulu kita ya di Promosi sini ya. ya. Tapi tadi menarik tuh yang abis Apa singgung tuh soal menarik? malfungsi ya, Iya. malfungsi keluarga ya. Jadi malfungsi keluarga. Nah, kan tidak ada keluarga yang sempurna ya, Wis, benar nggak? itu pembenaran ya? Loh. Iya, bukan pembenaran, bukan Iya, pembenaran. iya. Itu Maksudnya fakta ya, fakta ya. faktanya Ah. adalah tidak ada keluarga yang sempurna walaupun sebaik-baiknya Yes. kita sebagai seorang anak ya, tetap aja ada kurang-kurangnya. Iya, benar nggak? Sebaik-baiknya orang tua pasti ada aja gitu cacatnya, pasti ada aja kurang-kurangnya. Nah, bukankah di dalam komunitas itu juga seperti itu dan tujuan itu semua adalah untuk pembentukan karakter kita masing-masing, bener nggak? Gimana guys? Bener nggak? ya Setuju sih. Setuju. Iya, Setuju. kan di dalam komunitas nggak semua orangnya tuh yang sesuai dengan keinginan kita, bener nggak? Bahkan dalam keluarga aja, misalnya dengan papa, dengan mama, dengan saudara, bahkan karakternya berbeda-beda kan, sifatnya berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang istilahnya suka bikin onar gitu ya di rumah, bikin rusuh. Ada yang Yeah. pendiam. Nah, yang pendiam kalau ketemu sama yang rame kan nggak nyaman kan. Yeah. Nah, dari situ kan kita udah merasa nggak nyaman dan ujung-ujungnya bisa ribut kadang kan. Nah, seperti itu di komunitas. ya Ada orang-orang yang tidak paling kita ini sukai, sih, kan? Intinya sih kita ketemu orang berbagai macam. Dari kitanya pun harus membuka diri juga, Iya. membuka pikiran gitu loh. Ya kan Menerima, menerima iya. ya. Seperti tadi Cowboy singgung juga, kita jangan bebalah gitu kan. Iya. Ya kalau ada yang positif ya udah kita dengerin gitu kan. Kalau ada yang negatif ya mungkin kita nggak bisa langsung. Ini kalau tipe saya ya nggak bisa langsung nge-cut mereka, nggak bisa langsung ngejauhin mereka. Tapi saya mungkin perlahan menjauhi atau perlahan saya akan memasuki hal positif itu di tengah-tengah Bukan mereka. pelan-pelan dikeluarin ya anggotanya. Aduh, Bukan, pelan bukan. dikeluarin. Itu beda itu. Beda itu Pelan-pelan ya. diasingkan. Enggak. Iya. Bercanda. Iya, Lanjut. paling seperti itu sih ya. Karena kan ya dulu komsel saya juga lumayan banyak kan. Iya. Hampir 12 atau 13 orang. Nah, Oh. Wih, itu seperti Rame Tuhan Yesus. banget. iya, itu 12. sifat-sifatnya banyak banget. Seperti Tuhan Yesus. Iya, dan ujung-ujungnya dari 12 itu saya cuma cocok sama 3 orang. Cuma cocok sama 2 orang gitu kan. Nah, kan itu itu dia. iya, jadi gimana tuh? Itu kan harusnya kan komsel itu, komunitas itu semuanya kita bekerja sama, semuanya kita cocok. Tapi masa di 12 itu kita bikin kubu lagi 2, 3 kan itu. Ada circle di dalam circle. Iya. Wah, Waduh, komsel Iya. siapa itu? banyak terjadi sih. Karena siapa itu? Bukan, Karena bukan culture Sabar, bukan? sabar. Bukan. Ya, Kayaknya pengen nyerang karena iya. culture. Iya, ini lagi menceritakan komsel saya ya. Tapi kalau kalian ada yang mau Iya, cerita, iya. Tapi menarik nih ya. Kemarin ada yang nanya ke saya ya. Kok harus gak sih kita kalau komsel tuh dekat sama semuanya? Ah, Nah kan iya, tadi iya, Cilevana iya. kan di rumah ngomong ada yang pendiam, ada yang ini. Kadang-kadang kan Macem-macem kakak adik karakternya. juga gak terlalu dekat kan. Iya. Gitu, kayak adik saya dia dekat sama semuanya. Dia pinteran karena mau minta ini. Ada yang mana nih? Yang Ada paling kecil mana? lah. Oh, yang paling kecil. Gak, Oh iya bercanda. tahu. Oh, Yang gitu. depannya M kan Enggak, inisialnya. iya, yang di ini ya dapur api ya. Tadi kandang singa, sekarang dapur api. Gini, maksudnya di keluarga kita juga gak dekat sama semuanya gitu. Ada yang lebih dekat sama papanya, ada yang lebih dekat sama mamanya gitu ya. Sama di komunitas, menurut teman-teman nih, ya kita berempat kan host ya gitu ya. Kita punya keluarga, kita punya komunitas. Perlu gak sih atau sepenting apa kita dekat sama semuanya? Atau kalau gak perlu dekat sama semuanya, ya oke gak sih kayak tadi ya, circle dalam circle gitu maksudnya
sejauh mana batasannya gitu. Supaya nggak dibilang eksklusif. Circle dalam circle Ya, gitu kan. ya. Kan pasti kita kan deket, ya kayak misalnya kita cancel culture. Iya. Aku nggak deket sama semuanya, aku deket sama beberapa orang doang yang misalnya oke, aku punya proyeksi dia mau jadi pemanah selanjutnya. Jadi aku lebih mendekat kepada orang-orang tersebut. Ntar jauh lagi nih orang-orang yang saya deketin. Wah, siapa ya? Nggak, Tapi nggak. menurut kalian gimana? Apakah kita harus dekat sama semua orang di dalam Komsel? Nah itu ya coba kita diskusikan. Ya kadang kedekatan itu juga relatif sih. Iya. Mungkin tipe mendekati saya sama tipe mendekati Cilevana beda. Hmm. Ya kalau saya tipe mendekatinya ya intens, mungkin nggak seintens Cilevana gitu ya. Dan itu saya udah ngerasa saya lagi mendekati dia gitu, saya lagi memperhatikan dia gitu. Dan cara orang pun berbeda-beda. Ada yang mau diperhatikan dengan lebih lembut gitu mungkin ya, atau lebih kelihatan prakteknya gitu. Ada yang kita deketin terlalu deket pun mereka ada yang nggak Menjauh. nyaman. Iya. Iya. Kadang kita juga mesti memahami juga sih, memahami dari sikap teman-teman juga gitu loh. Menyesuaikan. berarti. Menyesuaikan, iya. Karena kan gak semua orang mau terbuka juga kan kadang-kadang gitu. Oh mungkin Iya. baru kenal, ya udahlah sebatas kulit luarnya aja dulu. Ya kalau lu kan oversharing ke semua orang kan. Wah, buka-bukaan kita di sini ya. Oh my God. Tapi tadi bagus ya, maksudnya deket tuh relatif. Iya. Contoh, kita deket sama orang yang introvert, nggak bakal sedekat kita sama orang extrovert. Maksudnya kelihatan orangnya. Iya. Ya. Misalnya aku dulu punya Koremon, ya kita bisa ya deket sampai pelok-pelokan atau apa gitu. Itu kan sama orang introvert nggak gitu sebenarnya deketnya gitu. Aku sama William juga sering ngobrol, tapi nggak pelok-pelokan gitu. Karena dia gak bercanda. Oh Kata gitu Kak Will. Kata William, aku gak mau dipeluk Abi, kata Kak William. Iya, bener sih, relatif. Menurut Daniel gimana? Apakah kita harus deket sama semua orang? Ya tadi kalau sesuai sama yang aku bilang menyesuaikan kan. Ya maksudnya kita kan nggak sempurna juga. Kita juga banyak kekurangan juga kan. Kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang secara terus menerus gitu loh. Jadi ya yang terpenting buat aku adalah ya belajar menyesuaikan aja. Kalau emang sama dia cuma bisa sampai kulit luarnya aja ya udah sampai kulit luarnya aja. Tapi kalau sama dia bisa sampai dalam atau deep talk atau apa. Kan terkadang kan kita kan harus apa ya melihat situasi juga gitu loh. Ya. Belajar ya itu tadi yang terpenting apa belajar menyesuaikan karena nggak semua orang itu bisa kita treat secara sama. Tapi dengan itu juga bukan menjadikan kita eksklusif. Ya. Itu poin utamanya karena kadang orang tuh suka ketukar antara eksklusif sama inklusif Iya, gitu lu loh. deketnya sama dia doang. Iya, pernah tuh ada yang ngomong, lu mah sekarang mah gitu. Udah punya mainnya teman sama baru. itu doang. Iya, kok enggak, misalkan aku sekarang kuliah kan pasti punya lingkungan yang baru lagi, punya pertemanan yang baru lagi kan. Iya. Oh sekarang mah deketnya sama temennya kuliahannya doang, sama kita udah lupa segala macam. Padahal bukan lupa, mungkin memang karena ya namanya kuliah kan setiap hari kuliah kan lebih sering Waktunya ketemunya. beda, Iya, lebih sering ya. ketemunya sekarang sama yang dia orang gitu loh. Cuma dulu sebelum kuliah kan lebih deketnya sama yang teman-teman yang apa ya dari gereja, komunitas gitu kan. Tapi bukan dalam artian aku menjauh menghilang gitu enggak gitu sih. Jadi yang paling terpenting itu harus tetap bisa inklusif juga. Karena terkadang kita terlalu nyaman di satu circle dalam circle kan. Akhirnya kita nyamannya cuma sama circle-circle yang itu aja. Padahal kan di luar circle yang di iya. dalam itu ada satu circle lagi yang lebih besar gitu loh. Ya komunitas ini Komunitasnya karena kanannya itu tantangannya supaya kita nggak inklusif sih menurut. Dari- Supaya kita nggak eksklusif. Dari II Levana gimana dari II Levana? Nggak harus, Iya. nggak harus. Iya nggak kan ini apa-apa. untuk menunjukkan perbedaan umur kan. Nggak usah diperjelas. Oh nggak usah diperjelas ya. Gimana Ci? Nggak harus deket sama Nggak semua harus orang, deket. nggak harus deket. Tapi kalau menerima harus, kalau menurut saya ya menerima, bisa bagus menerima semua orang. Nggak harus deket. Ya setuju sama Fran sama Daniel kan nggak semua orang ya tipenya yang mau didekati. Ada orang yang malah nggak suka kalau misalnya dikasih perhatian yang berlebih seperti itu. Tapi kita harus bisa menerima semua orang gitu kan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia kan untuk menerima semua orang. Enggak hanya orang-orang tertentu aja. Nah itu ya tantangan kita sebagai leader ya. Kalau misalkan karena kita sebagai leader ya itu tantangan kita sebagai seorang leader. Karena dalam setiap komunitas itu kan pasti ada perbedaan, Yeah. perbedaan karakter, sikap, sifat itu udah pasti jelas. Yang penting kalau buat saya kita harus selalu positive thinking sama komunikasi. Kadang kita mesti
kita positive thinking dulu, jangan langsung kalau melihat orang yang pendiam misalkan ya, Jangan nyaman orang nih, atau jangan-jangan nih orangnya introvert banget nih, jangan-jangan orangnya ada Udah judging masalah tuh nih, ya, udah gitu. menghakimi ya. Iya, jangan-jangan nih orangnya nggak suka kali nih sama saya, mau ganti kana kali gitu, mau pindah kali. Pindah gereja kali ya. Saya nggak ngomong pindah gereja loh Oh ya. iya, ini Kok kalau ada saya memang agak-agak kenapa Anda pinggir jurang menyinggung saya. hal itu? Oh ya, pinggir jurang. Saya Selalu- bener, dia saya suka karakter tantangan. saya pinggir jurang Iya, dari suka tadi. tantangan. Yang lain wah saya pinggir Iya, jurang. iya. Oke lah Bi, oke. Paling kalau boleh nambahin sih, tadi aku ada kepikiran yang penting komunitas itu, apalagi kita kan komunitas anak Allah kan, berarti kan kita harusnya berbeda dengan komunitas sekuler yang ada di luar gitu loh. Ya. Harus menjadi tempat dan wadah yang bisa mensupport untuk anggota komunitasnya itu. Misal mereka lagi butuh apa, ya kita mungkin nggak bisa bantu full, tapi sebisa kita, oh mau curhat nih, oh mau cerita nih, harus menjadi satu tempat yang ada gitu loh. Itu sih paling kalau dari aku. Jadi Kalau kayak mau- teleponnya belum selesai. Iya. Kalau Kalau mau mau curhat bisa ke Kana Culture mungkin ya. Bisa banget. Enggak, bisa karena banget. Cilevana lebih intimate lagi kan. Cuma Iya, berapa lebih orang sih? intimate, betul. 3 anggota Kana. 3 anggota. Tiga Sebenarnya anggota. yang lagi butuh anggota silakan Iya, boleh promosi. butuh anggota nih guys. Saya karena saya ada cowok ada cewek. Iya. Ada komplit ya semua ya. Jadi jangan takut ya. Kadang Iya. tuh ya, kadang saya juga suka. Bisa masuk ke semua gender ya? Iya, bisa Ah. masuk semua gender. Iya. Ya menerima semua gender kananya Frans Aduh ya. itu satu cowok satu cewek. Siapa aja tuh? Itu istri saya sih. Yang Nggak penting apa-apa, ada kan cowok ada ada. cewek. Iya. Yang penting. Iya. Gak apa-apa dong, nanti yang cewek-cewek kan dekatnya sama Holly. istrinya. Nah ini saya Frans. sama istri saya pun berbeda cara pendekatannya. Oh. Nah kalau Holly istri saya tuh pendekatan dia lebih intens. Hmm. Iya dia bisa ucapin morning gitu. Oh, Iya. ke temen. Temen Ke temen. gitu loh ya. Gue gak pernah Wow. diucapin morning. Hah? Karena gue cowok mungkin ya. Mungkin cowok lu ya kan. Gitu dia bisa seperti itu gitu. Kalau lu kayaknya lebih cuek sih. Saya lebih cuek gitu. Saya perhatiannya ya sebatas ya nanya gitu ya. Mungkin Iya. nanya. Tapi kadang ada orang mikir orang nanya doang nih gitu. Tapi enggak itu saya perhatian Iya, kok betul. sama kamu gitu kan. Iya, Tuh iya. dengerin. Iya. Jadi bahasa perhatian orang beda-beda Beda-beda, juga. Love language-nya iya. Love juga beda-beda. language. Iya, ya ini saling melengkapi lah ya kan. Seperti apa kesebelasan tim sepak bola gitu Ush, kan. Anak se- bola nih. Iya, Iya. Apa klubnya apa? AC Milan. Ah, lagi turun tuh. Jangan sesuai, jangan. Ya nggak semuanya kan kiper, nggak semuanya penyerang ya kan. Iya. Dan semua punya porsi masing-masing. Setuju. Tapi yang terpenting adalah semua menerima bola ya kan. Seperti Cilevana Semua bilang. diterima ya. Iya, yang penting kita menerima ya kan, saling menerima, bekerja sama ya kan. Mungkin kita satu tim banyak, kita nggak bisa sama-sama saling memperhatikan ya. Mungkin kita harus membagi tugas gitu loh. Kalau ada teman kita yang perhatian sama teman satu lagi, ya kita juga harus menceritakan itu kepada pemanahnya, biar pemanahnya pun update info gitu loh. Pemanah ya kan? tuh pelatih berarti. Nah, iya whatever pelatih ataupun asisten pelatih kan itu apapun ya. Yang penting kita saling ada komunikasi gitu loh. Jangan sampai nanti komunikasinya cuman one by one doang gitu. Jadi kita sama-sama nggak tahu. Nah itu Iya, ada apa? Ada grup dalam grup, ada obrolan yang iya takutnya nanti jadi inside jokes Ada gitu grup ya. di dalam grup. Tadi kan circle di dalam circle. Iya. Ada grup di dalam grup. Ini cuman bahasa Indonesia doang sebenarnya ya. Ditranslate. Iya jadinya isunya kurang baik gitu. Iya. Dengarnya yang penting kita sama-sama saling bekerja sama aja. Luar Di dalam biasa. grup itu ngomongin pemanahnya. Oh, enggak, itu enggak, lebih enggak. parah lagi guys. Ini malah pinggir jurang nih. Kan pinggir jurang. Iya, kita cari yang serem-serem. Dia bagus nih pakai perumpamaan Iya, ya. betul. Franz Agung F-nya filsafat memang. Oh gitu, dari tadi mikir ya. Iya, dan saya mikir apa ya? Saya emang suka melabel orang. Oh iya, saya gak kepikiran saya Itu filsafat. namanya puisi akrostik, Bi. Oh iya. Dari F apa. Ya, tadi saya belum berargumen ya, maksudnya Iya, silakan. saya juga lupa waktu saya jawab apa ya ke anak yang nanya itu ya. Haruskah dekat sama semua orang? Pasti jawabannya enggak sih. Karena saya pun nggak bisa dekat ke semua orang gitu. Dan yang paling penting kan hubungan itu take and give ya. Hubungan kan dua arah gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau dekat sama orang atau orang mau dekat sama kita bisa punya dua pilihan antara mau apa enggak kan. Iya. Jadi orang reach kita nih, orang ngechat kita kayak
Ada satu teman saya chat apa kabar, dia bilang jangan balas Abi dulu katanya. Wow. Pasti ada maunya katanya. Oh gitu. Itu ada yang kayak gitu ya. Itu kan pilihannya untuk tidak menjawab chat saya gitu kan sebenarnya. Ya sebenarnya kita juga ke orang juga kayak begitu. Perlu dua arah. Kalau enggak hubungan itu enggak terjalin. Itu kan seni maintenance hubungan ya. Itu penting tuh. Nah itu kan nggak bisa ke semua orang gitu. Kenapa nggak bisa ke semua orang? Karena kan satu keterbatasan waktu. Terus dua, ya kadang orang punya prioritas yang lain gitu. Kayak dulu saya dekat sama A. Ya mungkin sekarang saya nggak lagi ketemu sama si A gitu. Tapi kalau di Kana, ya sebenarnya kita bisa bertemu setiap hari Kana gitu. Cuman untuk hubungan yang 24 jam gitu ya. Selama seminggu itu ya kita nggak bisa terus intens satu sama lain dengan semua orang sih sebenarnya. Gitu. Cuman intinya kalau di Kana bukan soal deket sama siapa atau harus deket sama semua orang. Yang penting kita punya rumah untuk kita bisa pulang, untuk kita bisa curhat, untuk kita bisa jadi apa adanya gitu ya. Itu lebih penting dibandingkan ya deket sama siapa, apakah harus deket sama semua orang gitu. Itu kayaknya pertanyaan anxiety-nya orang yang introvert aja gitu ya. Ya kadang-kadang, haruskah aku deket sama semua orang? Karena dia kan susah deket sama orang-orang gitu. Tapi ketika masuk dalam komunitas bukan itu sih. Tapi komunitas ya rumahnya itu lebih penting daripada kita deket sama siapa sih. Iya, Gitu betul. sih. Oke, tadi kayaknya semua belum jawab ya apa yang menjadi yang paling kena dari videonya Cowboy sama Kohar. Kayaknya baru Cilevana yang jawab. Iya, Iya, boleh? iya benar. Coba Next. kita jawab dulu nih. Ya. Apa nih? Daniel apa? Kalau aku sih tadi yang paling ngena ya khususnya dari videonya Om Boy dulu mungkin ya. Videonya Om Boy itu tadi dia mention tentang anak gitu kan. Anak tuh harus bisa jadi terang gitulah di rumah ya kan. Ya walaupun mungkin keluarganya belum kenal Tuhan ya kan. Mungkin keluarganya sering ribut, gak harmonis segala macam. Tapi itu gak jadi alasan gitu buat anak itu ikut-ikutan seperti itu ya kan. Justru anaknya kalau udah kenal Tuhan malah dia yang seharusnya bisa jadi terang di dalam gelap gitu loh. Ya. Bisa menjadi jembatan mungkin untuk orang tuanya mengenal Tuhan gitu. Aku jujur merasa ter-challenge juga sih sebenarnya karena ya berangkat dari keluarga aku juga kondisinya begitu juga kan ya. Jadi setelah bisa nonton video itu yang paling kena di situ sebenarnya. Oh ternyata anak juga punya tanggung jawab yang sama besar kayak orang tua gitu loh. Bukannya mengajari ya. Kan anak kalau mengajari orang tua kesannya kayak gimana banget gitu ya kan. Anak masih muda masa ngajarnya lebih tua gitu. Oh apa lu gitu Oh kan? iya. Siapa kamu? Siapa kamu masih muda ya kan. Bukan mau menggurui. Iya bukan mau menggurui mengajari cuma lebih ke kayak apa jadi support aja lah di rumah gitu loh. Kalau dulunya mungkin kitanya bukannya nge-support malah isinya ngebangkang terus ngelawan terus ya kan. Kan banyak terjadi bukan gitu. Aku sih enggak. Ya jadi yang sebagai anak Iya. itu perannya lah ya. Iya harus. Itu POV-nya. Ya harus apa ya. Support. Ya, support terus menjalani perannya aja sih menurut aku. Karena di setiap keluarga ayah, ibu, kakak, adik semuanya kan punya perannya masing-masing. Sesuai dari Kak Frans bilang punya posisinya masing-masing gitu sih. Paling jalanin aja sesuai perannya gitu. Nah itu ya berarti yang paling kena ya. Bener. Kopams. Ya yang pasti sih di dalam keluarga itu nggak ada yang tersembunyi ya. Nggak ada yang tersembunyi. Mungkin kalau dipresentasikan mungkin kecil yang tersembunyi paling 10%. Tapi kan sisanya orang rumah tahu. Orang rumah tahu siapa kita, orang rumah tahu. Yang paling tahu jelek-jeleknya iya, kita ya. tahu jeleknya kita, yang tahu gantengnya kita kan orang rumah juga kan. Iya. Ya kata mama saya ganteng gitu kan. Iya, betul. Aku juga. Saya juga kata mama saya sih. Itu kata mama kamu doang. Kata Kalau mama saya kata doang, mama ya. orang lain beda nih. Ini mama orang lain. Iya mama orang lain ya gitu. Dan saya memang banyak yang bilang saya tuh family man. Ya Wis. itu Terlihat. itu banyak yang ngomong sih ke saya. Cuman saya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Tapi setelah saya renungin ada juga ya gitu. Ada juga ya. Iya kan dari cara saya ngomong sama adik gitu kan, ngomong sama orang tua, ya itu orang bisa menilai gitu kan. Cuman gini, saya tuh paling senang di rumah kenapa dan ini gereja juga punya visi yang sama gitu, dimulai dari rumah. Ini saya senang banget gitu loh karena kalau saya flashback waktu saya masih pacaran gitu ya, waktu saya Sekarang masih udah nikah. Coba udah nikah ya. cincinnya. Dikasih kabar. Ya, waktu saya pacaran gitu kan, saya paling seneng bawa pacar ke rumah.
gitu kan. Oh, ke Kenalan sama rumah. orang tua kan? Bukan soal kenalan. Oh, apa tuh? Jadi apa nih? Biar kadang kan kita kan cowok nih ya kan suka bilang cowok gombal gitu kan. Nah saya tuh maunya saya kan nggak bisa berkata-kata nih ya, nggak bisa berkata-kata. Bukan pujangga ya? Bukan Fran? pujangga gitu kan. Apa tuh Ada lagunya tuh. Bukan pujangga. Beda, Ih, beda ketahuan kata nih. umurnya Beda loh. Ya kata kayak aku nih. nggak tahu deh itu Ketahuan lagu apa umurnya. ya. Gue juga Iya. cuma tahu istilahnya doang Kan, sih. mungkin aku udah ya. tahu. Nyanyiin. Ya kan jadi bukan pujangga. Iya dia nyanyi lagi. Iya, oke. Ayo. Nah, itu lanjut. saya senang bawa calon ke rumah karena biar dia bisa menilai saya gimana di rumah, ya kan. Jadi tanpa saya ngomong, tanpa saya, ya mungkin saya ada kata-kata manis lah ya namanya Iya. cowok, tapi kan dia bisa ngelihat sendiri gitu kan. Seperti apa Seperti aslinya? apa aslinya saya gitu, dan itulah yang saya juga sering ngomong juga ke adik gitu kan. Kalau lu punya cowok, bawa ke rumah ya gitu. Tuh tolong ya adiknya Kofran Iya ya. kan. Iya. Ya untuk Kapan dia punya cowok Iya ya? kapan dia? Ya gitu. Ya kalau dari Bukannya udah ya, kemarin ada Oh, di ada. videonya IG-nya. Oh, ini kan orang ya. Iya, kan dia lagi ngomong sama cowoknya. Sayang-sayangan lagi. Di sebelah saya kan. Kata gue sih Sebelah boleh sih. saya. Enggak. itu Cowoknya urusan dia masing-masing bingung. lah. Urusan masing-masing lah. Orang Urusan bingung dia sebenarnya. Cowoknya tipe apa? Udah ini kepo banget kita ini memang ya. Ngurusin Judulnya kepo. kisah cinta orang nih ya. Iya, jadi Oke. kita harus kepo. Jadi intinya apa Bapak? Ya intinya saya pun kan masih sebagai anak gitu Ya. kan. Punya orang tua gitu kan ya. Yang pasti kita jangan ngerasa diri kita udah pasti hebat gitu kan. Yang tadi Kobe juga bilang pemanah pun butuh atasnya lagi gitu loh. Butuh sesuatu yang mengajarkan lagi gitu kan. Butuh mentor. Butuh mentor ya kan. betul. Bahasa tepatnya mungkin butuh mentor. Nah saya juga di rumah sering banget gitu loh kan ngelihat dari orang tua bagaimana cara mendidik anak gitu kan. Mungkin berbeda-beda gitu kan. Cuman saya nggak pernah mengeraskan hati gitu kan. Meskipun banyak ajaran-ajaran rumah yang mungkin terkesan kasar. Apalagi anak milenial ya mendapatkan Ya, pelajaran dari orang tua kan bagaimana pukul-pukul tuh udah biasa. ya udah biasa gitu kan. Cuman ya kita jangan bebal ya kan, seperti tadi Kobe juga bilang. Dan itu halnya positif kok gitu kan, membangun kita kok, itu nggak bikin kita rugi kok gitu kan. Ya bisa ngeliat juga dari kedepannya, jangan lihat dari sekarang. Mungkin sekarang ya waktu dulu saya masih kecil kayak ngerasa tersiksa gitu. Bagaimana nih nanti, tapi pas udah beranjak dewasa baru menerima buahnya. Oh ternyata ini buahnya gitu. Dan saya pun bisa bagikan lagi ke orang gitu kan. Dan itu yang penting, bisa bagikan ke orang, bisa apa namanya mementor dia lah secara nggak langsung gitu loh kan. Yang udah pasti saya mentorin tuh istri saya ya kan. Saya sering banget ngomong gitu kan kalau di rumah. Ya gitu Emang lah. family man si Family Frans man itu. banget. Iya. Family man berasa kan, kita berasa nggak? Berasa baru nikah kayaknya ya. Yang di sebelahnya Masih berasa fresh banget. soalnya. Masih fresh ya. Itu lebih ke pengantin baru. Iya, fresh from the oven ya. Lanjut. Iya. Kata-kata jangan bebal itu udah Iya, dalam banget iya. sih. Iya, iya. Udah betul, dalam nggak banget boleh sih. bebal. Karena percuma kita kalau kita dikasih tahu dengan kata halus, kata Di mentoring kasar, tapi bebal percuma Percuma, juga ya. Ci. Cuma ya. Mental semua. nggak bisa, iya kan. Yang penting hati yang mau dimuridkan. Iya. Iya, Benar. betul. Itu berarti ya yang paling berkesan ya. Paling berkesan itu. Dalam keluarga, tadi Ya, juga betul. keluarga, ini juga keluarga. Saya lah komunitas lah ya. Boleh. Gimana nih kalau di komunitas nih? Enggak, sebenarnya yang ngenanya tadi sih sebenarnya Kohar ngomong mentoring ya. Karena jujurly speaking ya. Wih, jaksel banget. Iya lagi. Iya. Saya tuh pengembara apa ya? Pengembara komunitas yang ideal. Wih, kok diem semua nih? Kan Gitu ya. nyimak. Nyimak ya. Nyimak loh. Saya tuh Lagi nyari. mikir idealnya di mana ideal. gitu. Enggak, saya tuh nyari. Enggak, pengembara komunitas yang ideal. Nggak kelihatan Iya, iya. idealnya. Jadi Ini makanya mau tahu. ya makanya Iya, ketika iya. saya mencari misalnya ya ke gereja ini, makanya saya masuk ke kopsa bapak-bapak. Kenapa? Karena mencari komunitas yang ideal itu seperti apa gitu. Karena saya pribadi kan pemanah. Ya di gereja kita sebelum ini nggak ada komunitas buat pemanah.
Jadi kesepian aja gitu. Ya leader kan memang salah satu tantangannya adalah kesepian kan. Iya. Gitu. Dan saya mencari kemana-mana gitu. Ke gereja A, gereja B, gereja C. Kan semua gereja tubuh Kristus ya. Bisa saling mendukung satu sama lain. Itu saya cari. Gitu. Saya ke gereja yang komselnya banyak. Ke gereja yang komselnya one on one. Saya udah jelajahi semua. Ke gereja yang lebih mengedepankan filsafat dan juga pengetahuan. Ke gereja yang lebih mengedepankan love language. Saya udah jabanin semua. Dari utara, timur, selatan, Tangerang tuh Kayak udah. lagu lagi tuh. Iya. Kayak lagu, coba Frans nyanyikan lagunya. Dari utara. Cuman tidak menemukan Belum menemukan yang namanya ideal. Yang namanya ideal. Dan memang ya udah, saya jatuh kepada kesimpulan tidak ada yang ideal. Dan akhirnya di gereja kita ada mentoring ini. Saya rasa ini sebuah jawaban untuk kita semua yang mencari komunitas yang ideal, mencari komunitas keluarga rohani gitu ya. Bukan yang sempurna gitu ya, tapi yang mau saling membentuk sih. Mentor menti itu erat kaitannya atau juga biasa itu sangat terhubung dengan kata pembentukan gitu ya. Kalau kita sebagai mentor ya kita membentuk nilai, membentuk perilaku karakter menti. Kalau kita sebagai menti ya kita dibentuk. Dan menti perlu punya menti lagi di bawahnya gitu ya. Tadi Cilevana bilang ya kita nggak boleh berhenti punya orang yang di atas udah, di sekeliling udah, kita juga harus punya orang yang di bawah. That's why kalau diminta jadi pemanah ya jangan takut gitu. Dan jangan malu, jangan khawatir. Karena kita dipercaya nih untuk membentuk orang yang di bawah kita gitu. Entah itu lebih tua atau lebih muda. Ya kebanyakan sih biasa lebih muda ya. Lebih muda. Gitu. Dan itu sebuah kepercayaan sih. Dan ketika itu ekosistem, saya sering ngomong ini. Ekosistem itu jalan, menurut saya memang pasti tidak sempurna, tapi itu cukup untuk kita bisa bertumbuh. Karena kita punya orang di atas, punya orang di samping, Dan gitu orang ya, di bawah. dan orang di bawah, gitu. Itu baru sehat. Dan itu baru sehat gitu. Dan semoga terrealisasi ya. Amin. Gitu. Saya pakai kata semoga kenapa? Karena saya ada dengan kacamata ekspektasinya udah nggak ada. Karena saya mencari-cari kemana-mana tuh udah nggak ada gitu. Entah sayanya yang kurang terbuka atau kurang apa gitu ya. Atau ekspektasi saya yang terlalu tinggi atau apa. Dan akhirnya itu memberi banyak pelajaran sejujurnya ya. Maksudnya memberi banyak pelajaran untuk saya pribadi tentang komunitas dan untuk saya pribadi sih. Gitu, bahwa mencari komunitas itu, mencari orang-orang yang benar-benar mau care sama kita itu bukan soal hahaha keseruannya, gimmicknya, gamesnya, makanannya. Bercanda, Itu ya. tuh kayak itu permukaan doang lah Iya. gitu. Setuju. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya itu benar-benar kita bisa menemukan gak ada yang sempurna. Dan daripada kita mencari sana sini dan menemukan semuanya gak sempurna, karena kita juga gak sempurna, mendingan kita bertumbuh bareng di komunitas GW Jalan Keting Telogo. Setuju. Ya kan? Ini brandingnya bisa ya. Bisa. Mulai Udah aja branding dulu. tuh. udah Mulai dari kita dulu, Mulai mulai kita dari dulu. rumah, mulai Iya, dari rumah. Ya kalau Bapak Ibu Saudara menentukan mau, Koboy sering bilang, tentukan tertanam di satu gereja lokal. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tertanam di GW Jalan Keting, pastikan Anda tertanam juga di Kana. Benar, Gitu. setuju. Karena Anda bisa dimentor dan Anda bisa jadi mentor buat orang lain gitu. Bukan hanya diberkati, tapi memberkati. Iya. Banyak orang soalnya mau mencari komunitas supaya diberkati doang. Iya. Gue gak diberkati di komunitas ini, kalau gitu ngapain Cari gue yang di komunitas lain. ini? Cari yang lain. Karena mindsetnya gue pengen dapat sesuatu. Padahal kan di komunitas tuh take and give. Kalau kita misalnya gak mendapat, ya kita memberi dong. Iya, setuju. Karena orang perlu kita juga. Bahkan dengan Bukan- memberi kadang kita Betul. bisa mendapat ya. That's it. Itu point of view yang sepenuhnya, point of view yang apa ya? Yang utuh gitu. Jangan cuman setengahnya doang. Aku mau dapat komunitas yang ideal. Iya. Untuk aku diberkati. Enggak. Kamu juga harus jadi orang yang ideal buat orang lain supaya orang terberkati gitu. Jadi apa ya? Yang gak picik kita gitu. Mau cari komunitas cuma buat dapat doang, tapi juga memberi gitu. Siap gak kita memberi buat orang lain? Nice. Karena kita sudah mendapatkan banyak daripada Tuhan. Khotbah Iya, 30 khotbah. November. Sudah di-spill khotbahnya. Iya. Oke, Berarti kurang pencariannya semoga pencariannya- terjawab ya. Kenapa? Semoga terjawab ya. Semoga Nanti di terjawab. mentoring kita Ini masih ya. ada kata semoga ya. Iya kan dengan penuh keyakinan ngomong semoganya. Betul, dengan iman lah ya. Dengan iman. Semoga gereja Melalui kita mentoring ini bisa ya. jadi gereja Iya. yang punya ekosistem komunitas dan keluarga Amin, yang bertumbuh. amin. Ya, itu kan harapan kita. Masuk aja langsung terakhir ke harapan kita masing-masing untuk kegerakan dan fokus gereja kita tahun depan. Mulai dari siapa dulu? Ya mulai dari Ya. saya. mungkin. Ya.
Ya yang pasti biar ini nggak cuma jadi wacana ya kan, biar ini juga terus jadi budaya kita ya kan, karena ini sangat bagus sih ya kan, budaya komunitas, keluarga apalagi ya kan, biar yang merasakan kasih Tuhan tuh nggak cuma kita ya kan, semua ya kan, bahkan sisi rumah kita juga bisa kita menangkan gitu kan, bisa mengenal Yesus lebih lagi, tapi mulai dari kita. Gitu. Itu sangat bagus sih. Harapan saya sih ya jangan jadi wacana aja dengan caranya apa? Ya kita kerjasama baik lagi. Yes. Gak cuman gembala yang mikirin, gak cuman pemanah yang mikirin, wakil gembala, tapi semua tergerak gitu. Jemaat juga tergerak. Tugasnya, ayo apa yang kita cari, apa yang kita kurangin, ayo apa yang kita butuhkan gitu. Satu tim. Satu tim. Iya. One for all. One for All for ya. one. Berbeda-beda Semua ya, ya, tapi iya. tetap satu ya. Benar. Iya. Itulah Indonesia. Indonesia. Coba tunjuk siapa? Daniel lah. Ya. Daniel. Ya, Aku, udah kalau siap. aku sih harapannya mungkin gak jauh dari conference ya. Cuma yang terpenting adalah semoga dengan ada mentoring ini juga pemanah bisa dapat tadi kayak Ko Abi bilang wadah ya kan. Karena leader kadang punya komunitas tapi dia gak punya komunitas untuk dirinya sendiri gitu. Kasian sih sebenarnya. Semangat ya kalian pemanah ya kan. Semangat. Ya kita ada mentoring nanti sama Kohar. Ya, di baku makanya. teh. Loh. Enak tuh mau dong. Ya paling ya harapan kedepannya juga semoga benar-benar terrealisasi ya. Betul, nggak betul. jadi wacana. Amin. Dan ya semoga dengan ada mentoring ini para pemanah itu juga bisa dapat insight baru ya kan. Yang pada akhirnya insight itu nggak cuma mereka dapat tapi bisa turun ke mentinya juga nantinya. Terus nanti dari mentinya mungkin di kehidupan pribadi, di lingkungan mereka sendiri-sendiri, mereka bisa berdampak juga buat orang lain gitu loh. Betul. Jadi nggak cuma di dalam kandang aja, tapi di luar kandang juga tetap berdampak. Jangan jago gitu. kandang ya, Bener, nih. Betul. setuju. Boleh jago Kandangnya kandang. kandang singa lagi. Aduh. Lanjut. Celah mana? Iya, saya senang sih ini. Saya juga. Iya, makasih. Senang tentang keluarga ya. Iya. Jadi saya berharap akan ada pemulihan di keluarga. Wah, kenapa Ci tentunya. keluarganya Ci? Iya Enggak, kan, bercanda. kan nggak ada yang ideal tadi. Iya. Pinggir jurang ya. Jangan mancing-mancing loh. Pinggir jurang Ingat selesai. gak ada keluarga yang sempurna. Iya. Tidak Saya ada pengen yang tahu aja bisa kita sempurna. ngobrol ya Ci. Apa Ci lanjut? Iya, kan tidak ada yang ideal tadi kan. Betul. Jadi biarlah terjadi pemulihan-pemulihan keluarga. Amin. Orang tua dengan anak dengan Amin. orang tua, Ya. suami dengan istri gitu. Mertua. Semua, ya mertua juga. Pasti opa oma semuanya bersatu sebagai satu keluarga yang utuh, fokusnya adalah Kristus. Nah, Ya. kalau keluarga udah kuat, komunitas yang kecil ini udah kuat, pasti kita otomatis bisa menjadi terang, bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Yes. Tadi kan dari kandangnya udah kuat, keluar kandang pasti kuat. Bener. Kan seperti Daniel nggak dimakan singa kan? Iya. Dalam kandang. Ada satu Dia quote saya keluar ingat ya. menjadi saksi loh malah loh. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Nah betul, itu dia. Bukan sebaliknya ya kalau gereja kuat. Enggak, dari Enggak keluarga ya? kan semua motonya dimulai dari keluarga. Start Betul, from home. Baik, Oke, saya Ya. mungkin sekalian Ya. closing dan penutup, saya juga harapan dan doanya ya buat gereja kita di tahun depan. Tentunya seperti visi menjangkau, memuridkan dan mengutus, itu nggak boleh berhenti. Menjangkaunya juga jangan dilupain. Memuridkannya pasti on the way di dalam keluarga, dalam kana. Dan jangan lupa mengutus. Itu ya, karena kalau ini bertiga ini jalan bersamaan, gereja kita akan sehat. Yes. Kalau mandek tuh kayak kita tubuh ada proses yang mandek kan pasti sakit gitu kan. Nah kalau kita cuma memuridkan misalnya tapi nggak pernah diutus atau cuma jangkau tapi nggak dimuridkan itu nggak sehat gitu. Jadi tiga-tiganya ini harus jalan, fokusnya ke keluarga dan juga pemuridan. Kita semua pasti mau terlibat. Bapak Ibu Saudara juga diajak untuk terlibat untuk kita jadi minimal kalau yang belum punya kana masuk anggota kana. Yes, Gitu benar, ya. benar. Minimal kalau yang belum berkeluarga, maksudnya bukan belum keluarga. langsung berkeluarga. Ini buat saya sendiri ya. Iya, baru Langsung mau praktek nyerang tuh. Anda tadi. Dia udah merasa sendiri. Udah merasa sendiri, saya jangan diserang. Maksudnya untuk Bapak Saudara yang
sadar keluarganya perlu pemulihan. Kayak Ya. tadi Cilivana kan berharapnya ada pemulihan di dalam Ya, keluarga. betul. Bisa ikut-ikut komunitas 3K. Ya. Di gereja kita ada yang namanya 3K. Kegerakan? Kegerakan keluarga ketik. Betul, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara bisa ikut itu. Ini kok jadi promosi program ya. Gak apa-apa, promosiin aja semua. Semua ayo apalagi. Iya. Tadi karena saya udah. Dan jangan lupa juga di gereja Ya. kita tahun ini berharapnya suasana kekeluargaan makin kental karena ada ibadah-ibadah intergenerasi. Ya. benar. Ya, tuh. bisa beribadah bersama Generasi. keluarga gitu. Jadi yang datang sama papa mamanya bisa beribadah bersama Ya. papa mamanya. Yang walaupun keluarganya nggak di sini, ya tetap punya keluarga rohani Ya, gitu yes, ya. betul. Tapi kita terbiasa berinteraksi dengan orang yang beda umur. Ya. Itu akan membantu kita supaya di keluarga kita bisa lebih nggak kaku, bisa lebih ngobrol gitu ya. Ya betul. Karena di Iya. dalam keluarga kan kita semua beda umur juga. Iya, betul. Iya. Itu udah lengkap loh ya promosinya ya. lengkap promosi. Dari saya semoga itu bisa berjalan, gak ada yang tersendat. Dan kalau itu tersendat ya karena ada yang tidak menjalankannya. Iya. Jadi mari kita semua menjalankannya. Menjalankannya. Gitu ya, jangan sampai itu tersendat gara-gara kita. Setuju. Benar. Iya kan? Iyalah. Komsel misalnya. Enggak komsel gara-gara satu orang misalnya. Pemanahnya sakit. Iya. Ya kan pertumbuhan rohani tersendat karena satu orang gitu ya. Iya. Ya walaupun pertumbuhan datangnya daripada Roh Kudus. Cuman kita semua kan diberikan kepercayaan untuk kita bisa saling membangun satu sama lain gitu kan. Jadi jadilah pribadi yang menjadi berkat buat orang lain gitu dengan melakukan peran-peran kita masing-masing. Kalau belum punya peran, cepat ambil peran. Wis. Melalui komunitas ya. Melalui bisa ya. komunitas perannya. Komunitas dan keluarga. Di keluarga juga. Benar. Ya kan? Oke, akhir kata saya Gabriel Pilemon. Saya Frans Agung Prasetya. Saya Daniel Wesley Purnomo. Dan saya Levana Suci. Kita mungkin mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Maju terus gereja kita. Ya, selamat berlibur juga teman-teman. Yeay. Garing gak kita?